Oke, kita akan lanjut ngebahas perlengkapan senjata Allah dari Efesis 6. Tapi kali ini kita mau fokus ke satu bagian yang jujur aja sering banget kelewatan, yaitu alas kaki. Yup, alas kaki dari Injil Damai Sejahtera. Yuk kita bedah bareng-barang metafora yang keren banget ini. Coba deh, kalau Anda bayangin seorang prajurit, apa yang langsung muncul di kepala? Pasti helm kan? Atau perisai, pedang, yang gitu-gitu. Tapi, gimana kalau saya bilang, salah satu elemen paling krusial yang menentukan banget dalam pertempuran itu justru sesuatu yang ada di kakinya. Nah, ini dia nih. Biar kita bener-bener ngerti metafora rohani ini, kita harus mundur sedikit, lihat inspirasi historisnya. Apa itu? Ya, alas kakinya para prajurit Romawi di abad pertama. Sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi ternyata luar biasa praktis dan kuat. Oke, lihat deh detail desainnya. Ini yang bikin menarik. Ini bukan sandal jepit biasa ya. Ini namanya calijay, semacam sepatu boot dari kulit tebal, terus ada tali-tali yang ngikat kencang di pergelangan kaki. Tapi kuncinya tuh ada di bawahnya. Di solnya itu ada paku-paku khusus atau hobnails. Kalau zaman sekarang ya mirip banget sama pul di sepatu bola. Terus buat apa sih paku-paku itu? Gunanya apa? Nah, ini dia. Paku-paku itu bikin cengkramannya ke tanah jadi kuat banget. Jadi bayangin, pas lagi pertempuran jarak dekat, prajurit ini nggak bakal gampang kepleset. Dia dapat pijakan yang super kokoh, fondasi yang kuat buat berdiri teguh, dan buat gerak dengan penuh percaya diri. Intinya satu kata, stabilitas. Oke, dari sepatu fisik prajurit Romawi tadi, sekarang kita lompat ke konsep rohaninya. Paulus itu jenius. Dia ngambil gambaran prajurit yang siap tempur ini, lalu dia pakai buat ngejelasin sebuah kebenaran spiritual yang dalam banget. Nah, sebelum lanjut, kita harus paham dulu istilah kuncinya. Injil. Injil itu artinya simple, kabar baik. Kabar baik tentang apa? Yaitu pesan bahwa lewat pengorbanan Kristus, kita semua bisa diampuni dan diperdamaikan lagi sama Tuhan. Inilah intinya, jantung dari semuanya. Di ayatnya kan dibilang, kakimu berkasutkan kerelaan. Nah, kata kerelaan atau di terjemahan lain persiapan ini, di bahasa aslinya itu artinya cuma satu, kesiapan. Readiness. Jadi, pakai alas kaki ini artinya kita ada dalam kondisi selalu siap, selalu siaga, karena kita punya kabar baik itu. Dan disinilah kerennya metafora ini. Alas kaki spiritual ini punya dua fungsi sekaligus. Persis kayak sepatu prajurit tadi, yang bikin dia bisa maju, nyerang, sekaligus berdiri kokoh buat bertahan. Injil Damai Sejahtera juga nyiapin kita buat dua hal, maju dan berdiri teguh. Yuk, kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama, peran ofensifnya. Gampangnya, pakai sepatu ini artinya kita siap gerak, siap buat melangkah maju, bahkan ke wilayah musuh sekalipun dengan membawa sebuah pesan. Paulus bahkan mengutip ayat ini dari Perjanjian Lama buat menegaskan aspek proaktifnya. Punya kaki Injil itu artinya kita jadi pembawa pesan, selalu siap sedia buat ngebagiin kabar baik soal damai sejahtera dan pembebasan. Coba deh bayangin seorang pembawa berita di zaman dulu, lari ke sebuah kota yang lagi dijajah. Tapi dia datang bukan buat ngabarin bencana, justru dia teriak-teriak, "Kalian bebas!" Nah, itulah gambarannya. Alas kaki Injil ini ngasih kita keberanian dan kesiapan buat bawa pesan damai ini ke tengah dunia yang penuh konflik. Sekarang kita pindah ke fungsi yang kedua, yang gak kalah pentingnya, yaitu fungsi defensif. Gimana caranya Injil Damai Sejahtera ini ngasih kita stabilitas justru pas kita lagi diserang? Kita tahu kan, dalam pertempuran rohani kita sering diserang pakai perasaan bersalah, keraguan, tuduhan-tuduhan. Nah, di saat-saat kayak gitu, damai sejahtera dari Injil inilah yang jadi penyeimbang kita, yang bikin kita nggak kepleset dan jatuh. Dan inilah jangkar kita. Inilah yang bikin kita kokoh. Rasul Paulus nulis, tidak ada suatu makhluk pun yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow! Jaminan yang absolut ini, inilah fondasi stabilitas kita. Pijakan yang bikin kita tetap bisa berdiri tegak waktu diserang dari segala arah. Perlu digarisbawahi ya, ini bukan sekedar rasa damai biasa atau cuma positive thinking. Bukan, ini adalah kedamaian yang dalam, yang objektif, yang akarnya langsung dari kebenaran Injil. Fakta bahwa kita udah didamaikan dengan Tuhan lewat Kristus. Nah, itulah sumber stabilitas kita. Fondasi kedamaian ini tuh nggak cetek sama sekali. Sama kayak paku-paku di sepatu Romawi tadi yang nancep dalam ke tanah, kedamaian kita juga ditopang oleh kebenaran-kebenaran yang super dalam dan nggak ada habisnya. Coba lihat daftar ini.
Fondasi kita itu bukan hal sepele. Ini kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Misalnya pembenaran, status kita yang dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Atau pengangkatan sebagai anak, artinya kita diadopsi jadi keluarganya. Sampai pemuliaan, janji kalau suatu hari nanti kita bakal disempurnakan. Masing-masing dari doktrin ini tuh ibarat paku teologis yang nancep dalam banget ke kebenaran dan ngasih kita stabilitas yang nggak bisa digoyahkan. Jadi kita balik lagi ke gambaran awal tadi. Waktu musuh datang menyerang, kita nggak perlu goyah. Kita bisa menancapkan sepatu rohani kita ini dalam-dalam ke tanah kabar baik yang subur ini. Inilah yang bikin kita tetap kokoh, nggak goyah, bahkan di tengah badai sekalipun. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Udah beneran kita pakai belum sepatu ini? Apakah kita siap untuk maju membawa kabar baik? Dan apakah kita udah berakar cukup kuat pada kedamaian yang Injil berikan supaya kita bisa berdiri teguh?